Jadi seperti itu, yang kami persoalkan itu bukan nafkah lahir ya, bentuk duit bukan, duit Niki mungkin lebih banyak. Amin. Tapi yang jadi masalah itu adalah nafkah batin. Seorang ayah terhadap anaknya, ini yang jadi masalah. Kalau dia mau menyangkal apa, silakan, ada tes DNA kok, kita siap bawa itu anak. Ini adalah bukan kepentingan, Niki nggak punya kepentingan di sini, tapi ini anak ini punya kepentingan, inilah yang kita perjuangkan. Jadi Niki hanya memperjuangkan kepentingan anaknya. Kalau Niki ngapain dia ngurusin beginian? Tapi anak ini perlu kepentingan, perlu nafkah batin daripada seorang ayah, itu saja. Berarti ini karena dipicu yang kasus kemarin juga Sebetulnya ya? karena pertama dipicu, karena kedua ini adalah berjuang untuk anak ya, biar anak aku nanti kalau dewasa tahu bahwa mimpinya sudah berjuang sampai seperti ini gitu. Tapi anak Kak Niki, mungkin tanggapannya Kak Niki? Belum, kan masih 2 tahun belum tahu. Niki, kalau yang illegal akses itu siapa terlapornya? Illegal access itu rombongan Cikungunya, geng sampah. Iya, kalian tahulah siapa orang-orangnya. Kalian pasti pada follow juga Instagramnya. Jadi nggak usah disebutin namanya, nanti juga dipanggil. Karena illegal access itu pasalnya jelas, tertera, hukumannya juga jelas. Jadi ya, nanti Ancaman hukumannya 8 tahun. Jadi termasuk menyebarkan, termasuk juga merubah, mendistribusikan yang melawan hukum, yang orang yang tidak punya hak. Karena itu adalah komunikasi pribadi ini kita dengan Kak Fitri. Tiba-tiba ada orang lain mengcapture dan memasukkan dalam Instagram story-nya. Dan itu chat tahun 2018. Nah, itu komunikasi yang pribadi, tiba-tiba orang lain usil. Nah, mungkin dia mau bermain-main dengan hukum, ya udah. Ya kita laporkan supaya dia tahu bahwa hukum tidak pernah bermain-main gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih dengan Depo sendiri yang ini? Lain. Ya sekarang nggak kaitan apa nih? Ada kaitan ya. Sekarang jadi beruntut. Kemarin kan kalian teman-teman wartawan juga datang ke preskon ya. Kalau kalian saksikan itu lawyernya lawyer siapa kalian pasti tahu. Mungkin tanggapannya gimana Kak Niki? Itu melakukan penggelapan Kak Niki? Mungkin tanggapannya gimana? Apa yang digelapin? Kan di waktu itu ngelapor ke Jakarta Selatan, Polres katanya digelapin celana dalam, ikat pinggang, mobil, paspor. Oke, saya jawab yang pertama, paspor dulu, paspor. Kalau digelapin, kenapa dia setelah kejadian itu dia bisa berangkat ke Singapura? Itu pertama. Kedua, mobil kan sudah jelas tidak terbukti. Sampai di SP3 sama polisi, kan polisi tidak mungkin serta-merta mau SP3 kan kasus kalau buktinya tidak kuat gitu. Apalagi yang mau di gitu. Ya silakan buktikan kalau memang saya menggelapkan mobil yang rongsokan itu masih malahan belian saya dibanding mobilnya gitu. Jadi silakan buktikan gitu. Ya kalau penggelapan saya coba luruskan ya bahwa ini